Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sataril uyub alladzi tanjali bifadlihi wa birahmatihi anna alhumum wal kurub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Para habaib, para kiai, para pejabat, para hadirin yang saya hormati, bil khusus kepada keluarga besar dari Shahibul Haul Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Tidak saya sebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada panjenengan-panjenengan semua yang mudah-mudahan semuanya para habaib, para kiai dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala fisihah wal afiyah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah para hadirin, puji dan puja syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk pertama kalinya saya jauh-jauh datang dari Bangkalan untuk pertama kali menghadiri haul dari Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Setelah selama ini saya lebih sering berziarah, bertabarruk dan bertawassul kepada beliau untuk menunaikan berbagai hajat dan keinginan. Dulu saya pernah punya banyak hajat, termasuk saya ingin memondokkan adik perempuan saya di Daruz Zahra Tarim Hadramut. Saya juga punya hajat khusus, ingin punya anak laki-laki dan banyak hajat-hajat yang lain, dan saya datang ke Tanggul khusus berziarah, bertabarruk, bertawassul, meminta doa kepada Habib Saleh Tanggul. Dan sekarang alhamdulillah semua itu hajat-hajat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala biberkatil Habib Saleh Tanggul. Para hadirin, para habaib, para kiai, haul Habib Saleh Tanggul ini bagi saya pribadi merupakan sebuah oase yang sangat menyejukkan di tengah padang pasir yang sangat gersang, di tengah framing-framing jahat atas para habaib, di tengah upaya untuk membunuh karakter para habaib min al-Ba'alawi, di tengah upaya untuk mengeneralisir bahwa para habaib semua tanpa terkecuali adalah orang-orang jahat dan keji, di tengah upaya untuk memetak-metakkan bahkan memisahkan antara para habaib dan para kiai. Apa yang kita saksikan hari ini di Haul Habib Saleh Tanggul, berkumpulnya ribuan umat dari seluruh penjuru Nusantara, berkumpulnya para habaib, para kiai, para pejabat dalam satu bingkai kerukunan dan kedamaian. Ini semakin menegaskan bahwa semua upaya itu akan menjadi upaya yang sia-sia belaka. Karena itu sama saja meruntuhkan, sebuah upaya untuk meruntuhkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, innamal mu'minuna ikhwah. Para hadirin yang saya hormati, lebih dari 1 abad yang lalu, Syekhul Masyayikh, maha guru dari para ulama Nusantara, yaitu Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, inspirator berdirinya Nahdlatul Ulama, beliau membuat bait-bait syair yang berisi prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon izin para habaib, para kiai, saya bacakan syair-syair ini yang beliau tulis dalam bahasa Jawa. Allah Allah ya pangeranku, Nabi Muhammad ya nabiku, kitab Quran ya imamku, Ka'batullah ya kiblatku, para sadah bindoroku, Ahlus Sunnah golonganku, wal aulia kekasihku, wassolihun kumpulanku. Sopo-sopo kang nikotaken iki akidah bisa seken,
Moko cukup gawe bandane ono ing dunya lan wekasane. Ini syair ini kemudian dilanjutkan oleh salah seorang santri beliau, Kiai Haji Abdullah Ibn Yasin Pasuruan. Was ngendika ingkang tinutur Kiai Khalil wali kang masyhur alaihi rahmatu waridwan wa bihil kullaya rahman salatullah ala taha rasulillah ala yasin. Mahalus syahid ya hadirin adalah respek dari Syekhona Khalil yang sangat luar biasa kepada para keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau menuliskan Poro Sadah bin Doroku, para sayyid adalah tuan-tuanku, adalah orang-orang yang sangat aku hormati. Mungkin akan ada orang-orang yang mengomentari bahwa ya selama ini mereka katakan, oh itu kan yang dimaksud para sayyid. Memang keturunan Nabi itu sayyid dan syarif, bukan habib, kata orang-orang di zaman sekarang. Ini jelas merupakan satu ucapan yang tertolak mentah-mentah. Karena apa? Karena dalam manuskrip yang kami temukan, ketika menyebut para ulama dari kalangan Ba'alawi, Syekhona Khalil pasti menyebut nama As-Sayyid, bahkan As-Syarif. Ketika beliau menulis surat ya, kepada Habib Alwi Assegaf Kebun Agung, di situ Syekhona Khalil menyebut Habib Alwi Assegaf dengan sebutan Al-Alim, Al-Fadil, Al-Alamah, Al-Kamil, Sayyiduna Al-Habib Alwi Assegaf. Bahkan lebih jelas dari itu, kalau mungkin mereka mengatakan keturunan Nabi itu adalah Sayyid dan Syarif, maka Syekhona Khalil ketika menulis dengan tangan beliau sendiri Rotib Al-Haddad, amalan favorit beliau menuliskan di situ di Sahibir Rotib Sayyiduna Asy-Syarif Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Lengkap, Sayyid, Syarif, Habib. Jadi mana mereka yang mengatakan bahwa Syekhona Khalil tidak mengakui habaib sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW. Maka para hadirin, hubungan erat antara para kiai, para habaib ya, yang diajarkan oleh para pendahulu kita, diajarkan oleh Syekhona Khalil Bangkalan, diajarkan oleh Habib Shalih Tanggul, itu masih turun-temurun sampai kita di masa kini. Ada satu cerita, mohon izin para habaib untuk menyampaikan. Ada seorang wali masyhur di kota Bangkalan, terkenal sebagai seorang wali majdzub yang sehari-hari lebih suka berpenampilan seperti seorang petani, pakai kaos singlet, pakai celana pendek. Kiai Khalil Rahman atau yang lebih dikenal dengan nama Ralilur. Ralilur ini para hadirin suatu ketika pernah disowani salah satu cucu keponakan beliau, Lora Ismail Al-Askholi, ketika beliau ingin mondok di Lasem pada waktu itu. Dan Kiai Lilur, hadza ar-rajul ya jamaah, sahibus sir was sarir, alladzi yanzur bi ainil basirah. Itu memberikan secari kertas yang ternyata dalam kertas itu bertuliskan sebuah syair tawassul. Apa yang beliau tulis di situ? Wa bisadatit tuhril kirami ulit tuqa bani alawi man hawa kullasudadi. Dan dengan keberkahan para sayyid yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Ba'alawi, mereka yang meraih segala kemuliaan. Wa hadza ya hadirin alladzi alimna min siyar aslafina minal habaib wal kiyayin. Ini yang selama ini kita ketahui dari sejarah-sejarah para habaib, para kiai, para pendahulu kita. Ini yang kita ketahui dari Syekhona Khalil Bangkalan, dari Kiai Hamid Pasuruan, dari Sahibul Hal Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Bagaimana kita tahu di masa hidupnya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid sangat takzim, sangat hormat, sangat respek luar biasa kepada para kiai, pada para ulama di masanya. Bagaimana beliau selalu mengambil wudhu setiap bertemu dengan Kiai Abdul Hanan. Dan beliau mengatakan bahwa Kiai Hanan ini adalah seorang ahli Quran. Inna fi sadrihi kalamullah. Dalam dada beliau ada firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau pernah mengarahkan seorang yang sowan kepada beliau dari Pasuruan untuk meminta doa kepada Kiai Hamid Pasuruan. Bagaimana Habib Shalih Tanggul memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Kiai Haji Usman Al-Ishaqi. Dan yang sering membersamai beliau dalam berbagai rihlah dakwahnya. Maka
para hadirin, kita katakan kepada mereka yang selama ini mencela kita atas kedekatan kita, atas kecintaan kita kepada para habaib min al-Ba'alawi, apa yang kalian tawarkan kepada kita sehingga kalian sampai berani mengajak kita untuk meninggalkan teladan-teladan yang selama ini diajarkan oleh para kiai-kiai kami. Apa? Demi apa kalian mengajak kami untuk meninggalkan semua hubungan-hubungan indah itu? Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Maka para jamaah, para hadirin, mari, ini merupakan satu momentum ya, yang harus kita akui ya, bahwasanya kita jangan sampai sebagai para habaib, para kiai, para muhibbin, jangan sampai kita menjadi orang yang denial atau menutup mata. Kita juga menjadikan momentum ini, apa yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini, sebagai momen untuk berbenah dan bermuhasabah. Barangkali ada di antara kita selama ini orang-orang yang kurang menghormati satu sama lain. Barangkali ada di antara kita selama ini orang-orang yang hanya menuntut untuk dicintai dan dihormati, akan tetapi tidak mau menghormati dan mencintai orang lain. Barangkali ada di antara kita oknum-oknum yang selama ini membuat kita saling mencurigai. Barangkali ada di antara kita selama ini oknum-oknum yang tidak mencerminkan akhlak dan ajaran para leluhurnya dari kalangan para habaib dan para kiai. Dan bisa jadi oknum-oknum itu adalah diri kita sendiri. Maka para hadirin, ini adalah kesempatan kita untuk berbenah, untuk mengklarifikasi kepada mereka, para pembenci, para pendengki, bahwa kita tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Bahwa apa yang diajarkan oleh para habaib kita, para kiai kita tidak seperti yang mereka inginkan. Beberapa puluh tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, para hadirin, Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ayah dari Habib Umar Mufti Tarim, pada tahun 1942 menyampaikan di depan para habaib di Tarim pada waktu itu, bimaknal kalam, beliau menukil suatu kalam dari tokoh Alawiyin pada masa itu. Beliau mengatakan, kita tidak mencela mereka orang-orang yang mencaci maki para leluhur mulia kita. Karena bisa jadi mereka melakukan itu, berbuat seperti itu gara-gara kita. Karena mereka mengira para leluhur kita itu sama seperti kita. Dan pada waktu itu, pada tahun 1942, 84 tahun yang lalu, Habib Muhammad bin Salim bin Hafid menyampaikan sebuah kalam yang seakan-akan beliau bercerita tentang fenomena yang kita hadapi di masa sekarang ini. Mohon izin terakhir para habaib, saya bacakan kalam dari Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Fatanabbahu ayyuhan nubaha, maka waspadalah orang-orang yang cerdas. Lihadzal amr, fa inna mi wara'is sitar unasan yahmiluna fi qulubihim alaikum ma yahmilun. Karena di balik layar ada orang-orang yang menyimpan rasa benci kepada kalian, para habaib, sebenci-bencinya. Wa innahum la yabtahijuna jiddan bima yasduru minal af'al al-ghairil la'iqah bina ahlal bait. Dan mereka akan sangat senang sekali, sangat gembira sekali kalau mereka melihat perilaku yang tidak layak dari kita para ahlul bait. Jika mereka melihat sedikit kesalahan saja dari para habaib, mereka senang. Mengapa? Dapat bahan konten. Ya. Wa yastadilluna biha liman yuwalunahum, dan mereka akan menjadikan itu sebagai sebuah dalil alal hatti min sya'nikum, untuk merendahkan kalian semua, wattaqni fi nasabikum, dan menafikan nasab kalian semua. Maka beliau menyampaikan sebuah pesan, wala anjalana minat tamassuk bi siratis salaf as-sholihin wal muhafadzah ala suluk fi manhaji ulaikal muttaqin. Tidak ada cara yang lebih selamat kecuali adalah dengan menteladani akhlak-akhlak, sejarah-sejarah para pendahulu kita, para leluhur kita. Jika kita betul-betul berpegang teguh dengan semua itu, maka kata beliau, wa ma alaina ba'da dzalik mimman ar'ada wa abrak fa wahina idzin mahjuj wa sawfa la yakunu li irjafatihi adna athar. Jika kita berpegang teguh dengan akhlak,
ajaran, panutan yang diberikan oleh para leluhur kita, maka seperti apapun mereka akan memfitnah, seperti apapun mereka akan mencaci maki, semua itu tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin, marilah kita jadikan momentum ini sebagai momen untuk berbenah dan bermuhasabah. Wa fil akhir kita diajarkan oleh para habaib kita min al-Ba'alawi untuk tidak membenci siapapun. Ini yang disebutkan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam syairnya, dalam bait syairnya, madza yaqulul munkirun fi man lahu qalbun salim ala jami'il muslimin. Bahwa kita oleh para guru kita dari kalangan habaib Ba'alawi selalu diajarkan untuk tidak menyimpan rasa benci, dendam kepada siapapun, bahkan kepada mereka yang dengki, yang benci kepada kita. Maka mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dan mereka semua tanpa terkecuali kelak di surga Allah Subhanahu wa taala dalam bingkai firman Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Wa hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.